Selamat mendengarkan podcast ini. Tadi kita menyanyi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan maksudnya. Tuhan akan datang kembali. Lalu di dalam referen lagu ini, kita semua menyatakan semua bersuka, semua bersuka. Saya menjadi takut. Ada kegentaran di hati saya ketika kita menyanyi lagu itu. Saya takut banyak kita yang munafik. Secara tidak langsung menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Semua bersuka menyambut kedatangan Tuhan. Saya tidak yakin saudara, paling tidak sebagian, benar-benar bersuka. Bagaimana kita bisa mengukur kita benar-benar bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan atau tidak? Sederhana ukurannya, saudara. Sederhana ukurannya. Saudara senang tidak meninggal dunia? Siap tidak meninggal dunia? Bersuka tidak meninggal dunia? Karena meninggal dunia berarti kita bertemu Tuhan. Kalau Tuhan datang kembali, yang dalam bahasa teologi parousia, tapi maksud saya kalau Tuhan datang kembali parousia, berarti Tuhan yang mendatangi kita, menjemput kita. Tetapi kalau kita meninggal dunia, kita mendatangi Tuhan, berjumpa juga dengan Tuhan. Jadi orang yang takut meninggal dunia, orang yang tidak senang meninggal dunia, itu orang yang pasti belum bersuka cita. Tentu pergumulan ini pergumulan semua saudara dan juga pergumulan saya, saudara. Kalau saya tidak menantikan kedatangan Tuhan, saya tidak merindukan kedatangan Tuhan, itu berarti ada yang salah dalam hidup saya. Saya sedang bersuka dengan sesuatu, bukan bersuka untuk bertemu dengan Tuhan. Apalagi tadi saudara menyanyikan lagu sebelum menyambut firman Tuhan ini, saudaraku. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Kita harus memeriksa diri sendiri, mengevaluasi, mengintrospeksi, dan mengukur. Benarkah kita mencintai Tuhan? Dan kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti merindukan kedatangannya. Saya bagikan pengalaman hidup saya yang merupakan pengembaraan hidup spiritualitas saya. Pengembaraan spiritualitas saya. Saya memaksa diri untuk merindukan Tuhan, saudara. Ada banyak kesenangan yang menjadi kesukaan. Yang membuat saya tidak sungguh-sungguh merindukan bertemu Tuhan. Maka saya memaksa diri untuk membunuh semua hasrat, keinginan, cita-cita, dan mengarahkan diri kepada Tuhan dan menyatakan untuk hidup guna melakukan kehendak Tuhan saja. Jadi baik kita makan atau minum, bekerja,
pacaran, menikah, punya anak, membangun rumah tangga, semua kita lakukan untuk kesukaan hati Tuhan. Dan orang yang benar-benar berusaha hidup untuk kesukaan hati Tuhan, itu orang yang akan merindukan Dia. Sudah habis aku Tuhan, aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Tidak ada yang kuingini, kuminati, kuhasrati. Seperti pujian yang kita juga sering nyanyikan, Tuhan aku rela mengosongkan bejana hati kita dari segala keinginan dan hasrat pribadi. Dan kita juga mengucapkan kalimat dalam lagu itu, di dalam syairnya, Tuhan penuhi aku dengan hasrat surgawi. Kita harus nekat, benar-benar seperti orang tidak waras. Dan memang dari kacamata umum ini tidak waras. Selesai dengan diri sendiri. Menikah pun karena Tuhan, punya anak, berumah tangga. Semua kita kerjakan untuk Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau menjadi kesukaan hati Tuhan. Hidup kita baru menjadi keharuman di hadapan Allah. Maka dalam doa kita bisa berkata, Tuhan Yesus, ajar aku memiliki keharuman seperti keharuman-Mu, sehingga aku menjadi keharuman di hadapan Bapa di surga. Memang tidak banyak orang yang nekat seperti ini. Tetapi berbahagialah saudara yang nekat. Karena hidup kita singkat, kita tidak tahu kapan berakhir. Dan kekekalan itu dahsyat saudaraku. Semua bersuka, tapi hanya sedikit yang benar-benar bersuka. Tidak banyak orang yang benar-benar bersuka. Saya mengukur diri saya sendiri dan bagaimana saya berusaha untuk membunuh, mematikan semua hasrat, minat, keinginan pribadi kita. Hasrat, minat, keinginan hati saya, sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau tujuan hidupku, Engkau gairahku, Engkau cintaku, Engkau minatku, Engkau hasratku Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita mengelola batin dan hati kita. Bagaimana kita memiliki hanya satu ruangan dalam hidup ini, yaitu ruangan Tuhan. Kalau dulu kita bagi-bagi berbagai ruangan dan Tuhan punya satu ruangan. Sekarang semua ruangan ini milik Tuhan. Ruangan kita hanya satu, itu ruangan Tuhan. Jadi segala sesuatu harus dalam izin dan perkenanan Tuhan. Ya, ini memang kedengarannya abstrak. Tapi saudara akan mengerti nanti kalau saudara menggumuli hal ini. Jangan main-main saudaraku, jangan hanya setuju mendengar khutbah ini. Bagus, kita mau. Jangan main-main. Saya menyampaikan kebenaran ini demi nama yang maha tinggi Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus. Anda akan celaka kalau tidak menuruti kebenaran ini yang dikemukakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sedikit sekali loh orang yang benar-benar bersuka menyambut kedatangan Tuhan dan merindukan Tuhan. Mudah kita menyanyikan lagu Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Jika benar-benar begini baru bisa.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Jadi sekalipun aku dalam keadaan yang susah, sulit, aku tidak minta dikeluarkan dari keadaan ini. Aku berserah. Apa yang Tuhan kehendaki harus ku jalani. Yang penting bagaimana aku diproses untuk diubah menjadi manusia yang berkualitas. Dan dengan menjadi manusia yang berkualitas, aku bisa bersekutu dengan Bapa. Jadi ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu Tuhan Yesus menunjukkan sulitnya sampai kepada Bapa, bukan gampangnya masuk surga. Memang keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Hanya Dia yang memikul dosa manusia, yang karenanya ada pengadilan. Kalau tidak, maka tidak akan ada pengadilan. Semua manusia otomatis masuk neraka siapapun dia. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, menebus semua dosa dunia, maka ada pengadilan kepada semua orang. Tetapi orang percaya bukan hanya diadili menurut perbuatannya, sesuai dengan apa yang dipahami, sesuai hukum yang dipahami, tetapi orang percaya dihakimi dengan ukuran berkenan kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20. Berkenan kepada Allah itu ukurannya Yesus. Dialah model manusia yang berkualitas, yang harus dicapai orang percaya, supaya bisa bersekutu sampai kepada Bapa. Jadi diperdamaikan itu bukan sebuah wacana pasif, tapi sebuah panggilan aktif. Berjuang untuk menjadikan Yesus jalan, mengikuti jejaknya, mengenal kebenaran, apa yang diajarkan dan yang diperagakan, sehingga menemukan hidup seperti hidup yang Yesus miliki, baru sampai kepada Bapa. Itu perjuangan. Tapi untuk itu, saudaraku, kita harus membunuh hasrat, minat, keinginan diri sendiri dan semua cita-citanya. Karena Alkitab berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, selagi saudara masih punya kesempatan untuk yang disebut menyangkal diri ini, yang saya kalimatkan dari tadi sebagai mematikan keinginan, hasrat, minat, cita-cita, tujuan untuk diri sendiri, selagi masih punya kesempatan untuk itu, lakukan. Sebab pada saatnya dirimu menjadi monster yang begitu kuat sampai Anda tidak akan mampu mematikan dirimu sendiri. Itu berarti engkau memilih untuk tidak sampai kepada Bapa. Itulah sebabnya saya kemukakan di mimbar yang sama ini. Yang merusak banyak kehidupan iman Kristen adalah ketika mengesankan bahwa masuk surga itu mudah. Sehingga saudara lebih fokus kepada banyak hal. Saudara tidak pernah selesai dengan diri sendiri. Masih banyak keinginan, cita-cita, ambisi. Belum ego, harga diri, prestis, gila hormat, gila panggung. Sampai tidak mengenal diri sendiri. Saudara harus berubah. Saya mau berubah. Katakan. Lebih keras. Lebih keras. Itulah sebabnya kita ada di sini, saudaraku. Ada
pribadi yang maha cerdas, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala tatanannya yang sempurna. Bumi dengan siklus alam dan hukum-hukumnya. Manusia dengan metabolisme tubuh yang sempurna dan masih menyimpan banyak misteri bagi manusia itu sendiri. Karenanya tidak pernah berhenti penyelidikan, research mengenai tubuh manusia. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah atau Elohim yang namanya Yahweh, Allah Israel. Dialah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita semua. Dialah sumber kehidupan. Dialah yang menciptakan manusia. Yesus datang ke dunia menebus dosa kita, mengajarkan Injil, memberi contoh peragaan hidup bagaimana seharusnya manusia hidup. Dan kita semua tahu bahwa inilah model manusia yang Allah kehendaki. Kedatangan Tuhan Yesus untuk memperdamaikan kembali antara Allah dan manusia. Ini bukan sesuatu, bukan wacana pasif, tapi sebuah panggilan aktif. Di mana manusia bukan hanya ditebus oleh Tuhan Yesus, diampuni dosanya, dibenarkan atau dianggap benar, tapi juga dimuridkan, didewasakan, diubah untuk memiliki kualitas hidup yang bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Karena Allah Bapa memiliki tatanan dan dia tidak bisa menyangkali tatanannya. Hanya orang kudus yang bisa melihat Allah. Hanya orang suci yang bisa bersekutu dengan Allah. Makanya orang percaya harus suci seperti Allah. Akulah jalannya. Ikuti jejakku. Belajar kebenaran yang kuajarkan dan kenali hidup yang kuperagakan. Supaya engkau memiliki hidup seperti hidup yang kumiliki. Dengan hidupmu diubah menjadi serupa dengan aku, kamu bisa bersekutu dengan Allah. Menjadi orang percaya itu dimasukkan ke dalam perjuangan. Dan perjuangan itu berat. Seperti yang dikatakan di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Sedikit orang yang selamat. Karenanya kamu harus berjuang memasuki pintu sesak itu. Dan inilah perlombaan yang diwajibkan itu. Karenanya harus melepaskan beban dan dosa. Beban itu keterikatan kita dengan kesenangan-kesenangan hidup. Dosa itu keterikatan kita dengan hasrat-hasrat di dalam daging ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Supaya kita bukan memiliki iman biasa-biasa saja, tapi iman yang sempurna. Artinya kualitas hidup seperti kualitas hidup Yesus. Itulah sebabnya kita menjadi orang Kristen, saudara. Tetapi kekristenan sudah menjadi rusak. Karena kalau orang sudah belajar teologi, sudah memiliki gelar sarjana, apalagi magister, apalagi doktor, dia merasa sudah mencapai satu level di mana dia bisa mengajar orang lain, dia sudah berkualitas. Ini sesat. Kualitas hidup manusia ditentukan bukan pengetahuan yang dia pahami tentang Allah, tetapi perilakunya serupa dengan Yesus. Karakter Bapa dimilikinya. Dan Allah Bapa ingin berjalan, bersekutu dengan orang yang sekarakter dengan dirinya. Karena memang rancangan Allah semula menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia.
Nah, inilah sebabnya saudaraku kita berkumpul, dan gereja ini harus menjadi sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab yang benar. Yang studinya bukan 5-6 jam di bangku kuliah, tapi 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, 30-31 hari sebulan, dan sepanjang tahun umur hidup kita. Yang setiap kita harus evaluasi, seberapa jauh aku telah memiliki peningkatan, pertumbuhan. Kalau saudara masih tidak menyukai kematian, takut menghadapi kematian, itu salah. Anda pasti tidak bersuka menyambut kedatangan Tuhan, padahal bumi ini bumi yang terkutuk, yang menumbuhkan onak dan duri, dan Tuhan sudah menetapkan dengan berpeluh engkau hidup di bumi. Karenanya kita menantikan langit baru, bumi baru. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini tidak masalah. Yang penting kita bertumbuh terus. Sampai pada tingkat yang tadi saya ajak saudara menyanyi, setiap tarikan nafasku, setiap detak jantungku, denyutan nadiku, untuk Tuhan, dan Dia alasan kita hidup. Baru kita ditempatkan pada tempat yang benar, di mana kita hidup hanya untuk kesukaan Allah. Anda melihat pada umumnya orang berkhotbah mau membagikan pengetahuan tentang Tuhan. Nggak salah memang begitu, tapi spirit yang harus disalurkan, spirit yang harus dibagikan, haruslah spirit yang menantang orang untuk kembali kepada gambar semula Allah, untuk serupa dengan Dia. Amin. Nah, saudara mesti dengan jujur periksa diri sendiri. Model manusia seperti saudara ini layak tidak masuk istana Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dimuliakan bersama Yesus. Saya sering gentar, Pak. Wah, saya kayaknya belum layak ini. Apalagi kalau kemudian ditunjukkan beberapa kelemahan atau kekurangan saya yang muncul ketika merespon sebuah keadaan, dan saya sadar ada yang salah ini. Mestinya aku sudah tidak bersikap demikian. Saya harus minta diubahkan. Nah, banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri, mau hidup wajar seperti manusia lain dengan segala kesenangan dan kesukaannya. Padahal saudara, orang-orang istimewa yang dipanggil, dipilih untuk menjadi umat Allah. Pertaruhannya segenap hidup, saudaraku. Yesus memberikan segenap dirinya. Kita juga harus memberikan segenap diri kita untuk bisa mencapai kehidupan seperti yang dicapai oleh Yesus. Lagu saya yang mana ya, yang ada kalimat, ya Bapa berikan nafasku seperti nafas anakmu. Apa yang saya katakan ini bukan obsesi saya pribadi, tetapi kebenaran Alkitab. Dan saudara bisa memverifikasi itu dengan membaca Alkitab. 1, 2, dengan bertanya kepada Tuhan supaya nuranimu mendengar suaranya. Jangan berkata itu mah obsesi pendeta itu. Kalau Anda berpikir begitu, jangan menginjak Rehobot. Anda hanya mendengar suara manusia. Tapi kalau saudara mendapat verifikasi ini kebenaran Alkitab, dan saudara bisa mendengar suara Tuhan dalam nuranimu, ini kebenaran, tetap bersama dengan kami. Menjadi keluarga besar. Dunia ini sudah rusak, tidak bisa kita harapkan. Seperti syair lagu ini, terasa dunia ini hampa, tiada bermakna. Apa artinya? Mau sehebat apapun akan berakhir. Itu berarti tidak bernilai.
Karenanya nyalakan nafasku seperti pada putramu. Kutorehkan kisah jejak anak Allah dalam hidupku. Nanti suatu hari ada nisan yang tertulis Erastus Sabdono, tanggal sekian lahir dan tanggal sekian meninggal. Tapi dia pernah menorehkan hidupnya sebagai anak Allah di bumi. Atau nama saudara. Saya nggak mau pakai nama saudara, nanti saudara marah. Saya pikir mengutuki saudara cepat meninggal. Kalau saya sebut nama suamimu, istri berkata, Pak Erat, stop, jangan bicara. Aku tidak mau jadi janda. Mau nggak mau kau tetap akan jadi janda kalau suamimu meninggal. Dan tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sesebut istri, suamimu bilang, bagus Pak. Loh, maksudnya apa ini? Ya maksudnya biar dia pulang Pak, saya cari yang lain. Celakalah hidupmu. Saudara, kalau saudara membaca nama orang yang meninggal di kuburan, kita kalau mengantar orang di kuburan sambil meninggal selalu iseng lihat nama-nama orang. Tahun berapa, kita ngitung-ngitung, wah umur 60 meninggal, ini baru 40, ini bayi, ini baru 3 hari, gitu kan ya. Atau kalau kebetulan di situ ada anggota keluarga kita, apalagi kalau orang tua, mampir, mam, papaku datang. Padahal sudah tidak ada di situ. Paling tidak mencabuti rumput. Ya enggak salah, mestinya begitu. Sebagai tanda cinta kita pada orang tua. Karena orang tua kita bukan seperti bangkai yang dibuang di got. Tetapi saudara bisa membaca nama-nama ini. Atau kalau saudara pulang lalu melihat barang-barang dari orang yang sudah jadi almarhum, Anda bisa merenungkan. Manusia begitu saja loh, datang dan pergi. Malam kelam, padang gersang, dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali. Segitu saja. Aduh, hanya itu. Ini barangnya dia. Saya pernah ya tidak sengaja itu membuka YouTube itu ada gambar bintang-bintang film Now and Then kalau nggak salah. Jadi dulu itu bagaimana, sekarang bagaimana. Ini bintang film setelah usianya di atas 70 tahun atau di atas 60 tahun. Dulu cantik, sekarang cantok, berantakan. Dulu cantik, lalu kendor semua mukanya. Bahkan ada serem-seremnya mukanya. Yang dulu gagah ganteng, sekarang letoy. His life. Atau Bapak Ibu bisa melihat artis yang dulu nyanyi di YouTube, sekarang sudah meninggal. Hanya begitu saja. Renungkan dan hayati ini. Ini kan realitas hidup. Yang orang tidak mau memikirkan, padahal saudara tidak akan bisa menghindarinya. Malam kelam, padang gersang, dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang. Saudara satu persatu. Tetapi sebelum meninggal, saya dan saudara menorehkan kisah jejak anak Allah. Dan orang yang menorehkan kisah jejak anak Allah, dia akan punya jejak kekal di kerajaan surga. Tapi kalau menorehkan kisah jejak anak setan, tidak ada di surga. Nah, saya tanya kepada saudara, yang saudara torehkan itu jejak anak Allah atau jejak anak yang lain?
Ada orang nggak di sini? Ada beberapa yang menjawab anak Allah. Saya tidak tahu apakah itu hanya jawaban atau pengakuan. Jawaban yang memuat pengakuan atau hanya jawaban saja. Dan kita harus mempersoalkannya mulai sekarang. Jejak hidupku dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, ini jejak anak Allah atau bukan? Kalau sudah naik kendaraan baru diserempet saja sudah anjing. Jejak siapa saya mau nanya? Berapa anjing yang kau ucapkan satu hari itu? Berapa banyak sebulan, saudaraku? Belum lagi petualangan-petualangan dosa yang saudara lakukan dan mungkin masih saudara lakukan. Berhenti hari ini. Stop hari ini. Bertobat hari ini. Kalau tidak saudara binasa. Saudara membangun kesialan, sial, laknat, celaka. Karena kau seperti kutu busuk yang tidak harum. Laknat, kutu busuk namanya bangsat. Saudara harus mengambil keputusan keluar dari keadaan yang salah itu. Kita bisa memaksa diri kita, saudaraku. Kalau kita tidak memaksa diri kita, tidak bisa. Karena kita telah merusak diri kita, tentu oleh pengaruh dunia sekitar kita berpuluh tahun. Kita tidak bisa baik dalam waktu sekejap. Memang perlu waktu. Tapi dengan satu komitmen, satu tekad, saudara bisa keluar dari keadaan yang salah hari ini. Tepuk tangan. Haleluya. Bapak, Ibu, orang-orang muda, kita mau bertobat. Katakan amin. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Lebih keras. Itulah sebabnya kita ada di sini, saudaraku. Dan saudara akan bisa melihat bagaimana kehidupan saudara berubah. Berubah. Ketika saudara punya tekad komitmen untuk berubah. Disitulah pembuktian Anda memang serius mau berurusan dengan Allah semesta alam. Dia lebih berharga dari apapun dan siapapun. Dan kalau kita mengakui dia lebih berharga dari siapapun dan apapun, kita bersedia punya tekad. Tekad sekuat-kuatnya untuk hidup mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam kekudusan, kesucian, mematikan semua keinginan, hasrat, cita-cita, ambisi, demi supaya kita bertumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Sebab hanya dengan menjadi manusia yang berkualitas, kita bisa bersekutu dengan Allah. Saya mengerti ketika kita masih kanak-kanak rohani, Bapak peluk kita walaupun kita tidak sempurna. Kepada orang-orang Kristen yang baru, Tuhan tidak menuntut Anda menjadi suci seperti Dia. Tapi kalau saudara sudah menjadi Kristen selama belasan bahkan puluhan tahun, saudara harus sudah bisa mewujudkan firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika belum, kita senekat-nekatnya hari ini dan berkata, beri aku waktu Tuhan. Beri aku kesempatan untuk berubah. Perjuangan ini lebih dari karir, perjuangan studi, perjuangan karir, perjuangan apapun. Karena ini memiliki dampak kekal. Dampak abadi. Anda tidak rugi, percayalah. Menuruti firman Tuhan ini, Anda tidak rugi. Karena saudara akan menjadi orang-orang yang menikmati kekekalan yang indah. Yang Allah sediakan. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Allah ingin setiap kita selamat. Tapi Allah tidak bisa menyelamatkan saudara kalau saudara tidak mau diselamatkan atau saudara tidak menyelamatkan diri sendiri. Katakan amin. Harus kita kobarkan gairah, semangat untuk bertobat. Percayakah saudara, tahukah saudara, di dalam dirimu ada banyak anasir atau unsur-unsur dosa. Di dalam dagingmu, dalam pikiranmu,
ada kuasa kegelapan yang telah menyuntikkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan standar kekudusan Allah di dalam daging kita. Itu yang harus saudara lepaskan. Amin.